Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari dengan NIM 122160037 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan membuat sebuah video ulasan atau resume materi dari pertemuan minggu ke-6 mata kuliah Teknologi Pengolahan Rempah. Pada materi minggu 6 akan membahas tentang rempah dan bumbu. Rempah dan bumbu merupakan dua jenis hal yang berbeda. Rempah sendiri yaitu tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Sedangkan bumbu yaitu tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk memberikan rasa pada makanan. Jadi rempah itu sebuah flavor dan bumbu itu sebuah rasa. Rempah dan bumbu merupakan bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai perasa atau pengawet dalam masakan. Contohnya sebagai spice seasoning yang ditambahkan dalam proses pemasakan. Adapun sebagai kondimen yang ditambahkan pada saat siap untuk dikonsumsi. Ada beberapa efek rempah dan bumbu ketika dicampur dengan makanan. Ada yang dapat meningkatkan rasa serta aroma makanan yang sedang dimasak. Beberapa bumbu dapat merangsang usus untuk mencerna makanan menjadi lebih baik. Ada juga yang berfungsi sebagai bahan atau antibakteri, contohnya seperti kunyit, jeruk nipis, dan asam. Adapun yang dapat memberikan warna, contohnya seperti pandan, kunyit, dan cabai. Selanjutnya ada beberapa jenis rempah. Yang pertama ada jenis rempah bunga dan batang. Contohnya ada cengkeh, bunga kecombrang, pekak, kayu manis, serai, dan kayu secang. Yang kedua ada jenis rempah buah dan biji. Contohnya asam, pala, cabai, jintan, ketumbar, merica, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis rempah daun. Contohnya ada daun jeruk, kemangi, daun salam, dan masih banyak lagi. Ada jenis rempah akar, contohnya ada jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Dan yang terakhir ada jenis rempah umbi lapis, yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Selanjutnya ada macam-macam jenis rempah dan bumbu. Di sini ada beberapa macam bumbu, contohnya ada bumbu segar, bumbu kering, bumbu buatan, dan bumbu dasar. Adapun berbagai macam jenis sama seperti bumbu, rempah pun memiliki rempah segar, rempah kering, dan ekstrak rempah. Selanjutnya bumbu juga dapat berperan dalam bidang kesehatan, contohnya bumbu sebagai antimikroba yang disebabkan adanya senyawa aldehul, terpen dan turunannya, fenol dan alkohol. Karena senyawa tersebut, maka bumbu bisa menjadi sebagai antimikroba. Selanjutnya ada metode ekstraksi rempah. Yang pertama ada pengepresan, yang kedua ada distilasi air, yang ketiga distilasi uap, yang keempat ada distilasi uap dan air, yang kelima ada ekstraksi dengan pelarut. Di sini saya akan mengambil contoh salah satu rempah, yaitu jeruk nipis, karena jeruk nipis merupakan topik pembahasan saya pada makalah minggu lalu. Hampir seluruh bagian jeruk nipis memiliki nilai guna yang sangat bermanfaat. Yang pertama ada sari jeruk nipis yang biasanya digunakan dalam minuman penyegar atau sebagai pelezat dalam makanan seperti bumbu masakan. Sari jeruk nipis juga kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu ada kulit jeruk nipis. Kulit jeruk nipis itu mengandung minyak atsiri yang dapat diekstraksi untuk digunakan dalam industri kosmetik, parfum perawatan kulit, aromaterapi, dan sebagai antibakteri serta insektisida. Kemudian ada daun jeruk nipis yang memiliki sifat antibakteri dan dapat digunakan untuk melindungi dari serangan bakteri. Sekian ulasan resume materi minggu ke-6 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.